Oke, kita akan membahas masalah array. Tulisannya seperti ini ya, array ya, array. Nah, array itu pada prinsipnya adalah sebuah objek yang berisi sejumlah nilai, ya, sejumlah nilai. Bisa satu nilai, bisa banyak nilai, tapi nilai-nilai yang ada di dalam array itu tipenya sama dan banyaknya nilai yang ada di dalam array itu tetap ya, tetap. Banyaknya nilai, banyaknya nilai yang dimiliki oleh array itu menentukan panjang array. Jadi kalau misalnya array itu memiliki 10 nilai, maka panjang array tersebut adalah 5 itu ya. Panjang array ya, panjang array itu ditentukan ketika array itu pertama kali dibuat ya. Setelah array dibuat, kemudian panjang array ditentukan, setelah itu panjang array akan tetap ya, tidak bisa diubah ya. Jadi banyaknya nilai pada suatu array tidak akan bisa diubah setelah array itu dibuat ya. Oke, kita langsung saja, ini gambaran dari array ya. Kita deklarasikan contoh ini ya, contoh kita deklarasikan sebuah array, kemudian array ini menyimpan nilai-nilai bertipe data integer ya, sebanyak 5 buah nilai. Pertama kita deklarasikan variabel yang digunakan untuk menyimpan objek array. Misalnya untuk mendeklarasikan variabel yang merujuk pada array, caranya seperti ini ya. Tipe data dari nilai array, kemudian tanda ini ya, kurung kotak buka dan tutup satu pasang ya. Kalau di keyboard saya ini di bawah kurung kurawal ya. Kemudian ini nama variabelnya, misalnya nama variabelnya daftar begitu ya. Kemudian di sini, nah ini kita deklarasikan variabel yang nanti akan merujuk pada sebuah array. Array-nya itu nanti bernilai memuat sejumlah nilai bertipe data integer. Sebetulnya kita juga bisa menulis tanda ini di sini ya. Ini juga boleh di sini. Ya, di belakang sini juga boleh, tapi lebih baik di sini saja. Secara kebiasaan, banyak kebiasaan di sini ya. Oke, kemudian untuk membuat setelah kita mendeklarasikan variabel, selanjutnya kita membuat objek array. Untuk membuat objek array, kita gunakan operator new ya. Boleh ketika kita mendeklarasikan variabel, boleh setelah mendeklarasikan variabel. Boleh seperti ini ya, daftar sama dengan new. Nah, kita gunakan keyword new untuk membuat objek array, kemudian diikuti oleh tipe data dari tipe data nilai yang akan dipegang array, kemudian tanda gini ya, tanda kurung buka kurung tutup seperti ini. Kemudian harus diikuti dengan panjang array. Jadi ketika kita membuat array, kita harus menentukan panjang array itu berapa. Panjang array di sini harus bilangan bulat ya. Jadi tidak boleh bilangan pecahan, harus bilangan bulat. Misalnya daftar ini digunakan untuk merujuk pada array yang isinya adalah 10 bilangan bulat misalnya. Berarti di sini kita tentukan panjang array-nya adalah 10. Atau ini juga boleh saya tulis di sini. Seperti ini ya. Ini juga boleh. Nilai-nilai yang berada di dalam satu array menjadi elemen dari array tersebut.
Ya, jadi misalnya ada 10 nilai dalam sebuah array, berarti ada 10 elemen pada array tersebut, itu ya. Kemudian setiap elemen pada array memiliki indeks. Ya. Indeks ini tidak mungkin sama, ya. Indeks ini tidak mungkin sama antara satu elemen dengan elemen lain. Array di Java itu indeks berupa numerik ya, berupa angka, bilangan bulat, dimulai dengan indeks yang ke 0, kemudian 1 dan seterusnya. Jadi contoh seperti ini berarti indeks yang berlaku di dalam array daftar ini mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 ya. Karena dia dimulai dari 0 sehingga dan dia jumlahnya 10 sehingga dia indeksnya yang berlaku di dalam array tersebut 0 sampai 9. Oke. Kemudian kita bisa mengakses elemen atau membaca elemen dari sebuah array melalui indeks ya. Selain mengakses atau membaca elemen dari array, kita juga bisa mengisikan elemen pada array menggunakan indeks. Contoh, saya misalnya ini adalah sebuah daftar nilai mahasiswa misalnya ya. Kemudian ini daftar nilai mahasiswa ini digunakan untuk menyimpan nilai ke 10 mahasiswa ya, 10 mahasiswa nilainya. Untuk mengisi elemen yang ke 0 ya, daftar misalnya daftar nilai mahasiswa. Untuk mengisi elemen yang ke 0 kita gunakan tanda ini ya, kemudian diikuti dengan indeks yang keberapa. Misalnya di sini 89 seperti ini ya. Berarti ini artinya elemen yang ke 0 dari objek array daftar nilai mahasiswa itu kita set nilainya 89. Kemudian daftar nilai mahasiswa yang ke 1 sama dengan misalnya 100. Dan ini kita tidak harus urut ya. Misalnya daftar kita isi daftar nilai mahasiswa yang ke 7 misalnya ya. Sama dengan 80 misalnya. Ini kita tidak harus urut. Kemudian saya tambahkan, ini contoh saja ya, jadi saya misalkan ini 01, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, kemudian 8, kemudian yang terakhir adalah 9 ya. Misalnya ini 67, ini saya acak aja 5 seperti ini ya. Misalnya ini berarti kita mengisi elemen ke 10 elemen ya dari daftar nilai mahasiswa ini. Cara kedua untuk mengisi elemen-elemen pada array, cara yang kedua yaitu tidak menggunakan cara seperti ini. Dengan menggunakan elemen ini tidak, tapi seperti ini. Kita langsung masukkan. Jadi caranya seperti ini. Setelah keyword new, kemudian ini tipe data nilai dari array, tipe data elemen array, kemudian seperti ini. Nah, ini kapasitasnya yang ada di sini, panjang array yang ditentukan di sini ini kita hilangkan, kemudian kita isi sebanyak 10. Misalnya kalau kita ingin mengisi daftar nilai ini sebanyak 10. Nah, ini lebih fleksibel ya ini. Misalnya saya isi seperti ini ya, seperti ini. Misalnya, ini secara otomatis nanti akan dibuatkan sebuah array. Kalau ini dieksekusi, akan terbentuk sebuah array sebanyak 5 elemen ya. Jadi kita tidak perlu memasukkan
tidak perlu memasukkan panjang array di sini ya. Jadi ini kurung kurawal buka, ini kurung kurawal tutup. Ini juga boleh ditulis seperti ini ya. Silahkan ya. Nah, ini juga boleh seperti ini. Sama saja. Tapi yang jelas antara elemen satu dengan elemen berikutnya ya, itu harus dipisahkan dengan koma. Ya, nggak boleh dengan tanda yang lain. Ini misalkan nggak ada spasi juga nggak apa-apa. Ini boleh nih. Tapi biar rapi seperti ini ya. Ini secara otomatis akan terurut mulai dari kiri ke kanan. Ini elemen dengan indeks yang ke 0, ini elemen indeks yang ke 1, elemen indeks 2, 3, dan 4 ya. Secara otomatis ditempatkan di elemen 0, elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4. Oke. Kemudian kita bisa membaca elemen tertentu pada array dengan mengakses dengan menggunakan indeks pada elemen tersebut ya. Misalnya saya ingin menampilkan indeks elemen pada indeks yang kedua. Ya karena mulainya di Java indeks dimulai dari 0 sehingga nanti yang tampil harusnya kalau kita ambil indeks yang kedua nilai yang tampil adalah 76 ya. Jadi misalnya system.out.println misalnya saya mau menampilkan indeks yang kedua misalnya ya 0, 1, dan 2 daftar nilai mahasiswa seperti ini. Nah ini indeksnya ini indeksnya, kemudian harus ada pasangan kurung buka kurung tutup seperti ini ya. Nanti yang tampil adalah 76 kalau kita jalankan ya. Ini 76 ya, 76. Oke. Misalnya ini juga bisa berupa variabel ya, misalnya integer index atau i misalnya, i sama dengan 4 misalnya. Kemudian i seperti ini. Ya, berarti nanti harusnya yang muncul adalah 75. Oke. 75. Lalu bagaimana jika kita mengakses indeks di luar ini ya, mengakses elemen di luar indeks ya. Misalnya ini indeks maksimum adalah 4. Kita ingin mengakses, kita salah memasukkan angka misalnya indeks yang ke 9 misalnya. Nanti di Java akan muncul, di proses runtime akan muncul error. Ya. Ini ketahuannya di proses runtime ya. Nah, ini errornya seperti ini. Index 9 out of bound for length 5 ya. Index 9 out of bound for length 5. Ini seperti ini. Index out of bound ini berarti kita berupaya untuk mengakses elemen di luar batasan indeks ya. Ini indeks 9 kan tidak ada di sini ya. Kemudian yang perlu lagi adalah ini saya hapus. Ketika kita mendeklarasikan ketika kita membuat sebuah array ya, bukan mendeklarasikan. Kita membuat sebuah array dengan cara seperti ini. Ya. Java akan secara otomatis memberikan nilai default elemen-elemen pada array daftar nilai mahasiswa ini. Jadi nilai defaultnya sesuai dengan tipe data elemen, tipe data ini ya yang digunakan oleh elemen. Kalau integer berarti nilai defaultnya adalah 0. Jadi seandainya saya deklarasikan seperti ini, kemudian saya baca indeks yang ke 2, maka hasilnya adalah 0 ya. Ini daftar nilai mahasiswa yang ke 2 ini berarti nilainya pasti 0 ya. Oke, ini ya 0 nilainya. Jadi Java akan secara otomatis akan menginisialisasi setiap elemen pada array dengan nilai 0 kalau menggunakan cara seperti ini ya. Oke, kemudian kita bisa membaca keseluruhan elemen pada array dengan cara
menggunakan ini ya, menggunakan for loop atau while loop ya, menggunakan statement for atau menggunakan statement while. Nah, contoh saya deklarasikan daftar nilai mahasiswa seperti ini. 80, 85, 89, 100, 90 misalnya. 95 seperti ini ya. Kalau kita ingin menampilkan keseluruhan elemen ini, ke 6 elemen ini, kita nggak perlu seperti ini ya. Oke. Kita nggak perlu mengkopinya seperti ini. Seperti ini sangat tidak efisien ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya sampai 6 ya. Iya betul, sampai 5 ya, karena ini nilai indeks yang terbesar ada 5 ya. Kita tidak perlu seperti ini enggak. Kita bisa menggunakan for. Ya, for kemudian for seperti ini ya, for kemudian kita inisialisasi misalnya i sama dengan 0, kemudian i kurang dari setiap objek array itu memiliki sebuah properti ya, yang namanya ada length. Itu properti length itu digunakan untuk menyimpan berapa panjang array. Jadi kita bisa panggil daftar nilai mahasiswa kemudian dot length ini ya. Oke. Length ini. Jadi ini akan menghasilkan 6 ya. Kemudian seperti ini i plus seperti ini ya. Jadi nanti nilai i-nya mulai dari 0 hingga 5 ya. Karena ini expression yang ada di sini syaratnya adalah i kurang dari ya, bukan kurang dari sama dengan. Kemudian di sini system.out.println, kemudian di sini saya bisa tuliskan daftar mahasiswa yang ke i ya. Begitu saya jalankan, oke, muncul seperti ini ya. Ke 6 nilai tampil semua. Kita juga bisa tanpa menggunakan for ini menampilkan array, tapi nanti tampilannya mendatar ya. Ya, untuk menampilkan ini caranya sistem kita rubah menjadi string dulu objek array ini ya, string misalnya x misalnya ya. Kemudian kita panggil kelas arrays, kemudian toString ya. toString kita panggil metode toString pada kelas arrays. Kemudian kita masukkan daftar nilai mahasiswa. Seperti ini. Nanti kalau kita tampilkan X, tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini ya. Mendatar seperti ini. Oke. Kemudian beberapa operasi manipulasi array tidak kita sampaikan di sini. Silahkan baca di doc.oracle.com ya. docs.oracle.com. Seperti copy of ring, kemudian binary search, kemudian equals, fill, kemudian sort untuk mengurutkan array ya. Kemudian ada parallel sort. Tidak kita bahas di sini ya. Tidak kita bahas di sini. Kemudian kita akan membahas multidimensional array di sini ya.